Masih dengan santainya menduduki lorong di rumah, siaran langsung berlangsung saat kedua orang tua memandang putri mereka dengan penuh kasih sayang. Tiba-tiba saja sosok seseorang menerobos masuk. Mendengar adiknya menegur dirinya, sang kakak yang baru saja keluar dari kamar sudah terbiasa dengan hal itu. Pada saat yang sama, kedua orang tua yang tadinya tersenyum pun tanpa sadar memalingkan wajah, seolah-olah berharap Xiaoli yang keluar kamar untuk mengambil sesuatu itu segera kembali ke kamarnya. Melihat komik tentang pelatihan idola di tangan kakaknya, saat ini Xiao Ai menjadi semakin tak terkendali. Ia mengejek kakaknya, mengatakan bahwa seseorang harus lebih realistis dan jangan terus-menerus berkhayal. Melihat kakaknya tidak menanggapi dirinya, Xiao Ai pun mengeluh kepada orang tuanya, mengapa tidak mengurung si otaku ini saja, membiarkannya berkeliaran di rumah akan merusak citra dirinya. Sikapnya yang begitu arogan sepenuhnya, karena saat ini Xiao Ai sudah menjadi streamer dengan jutaan pengikut. Di sekolah, cukup mengunggah video menari, tak lama kemudian sudah mendapat puluhan ribu likes. Biasanya, jumlah penggemar kecil yang meminta foto bersamanya pun tak terhitung. Bahkan berbagai merek ternama berebut untuk menjadikannya duta. Dibandingkan dengan adik yang begitu bersinar, sang kakak yang bertubuh gemuk justru seorang otaku sejati. Mendengar pujian dari kakaknya, adik justru tampak sangat kesal. Ia mengejek, sebenarnya kakak juga bisa melakukannya jika berusaha, meski pasti akan 100 kali lebih sulit daripada orang biasa. Kata-kata itu mungkin tanpa maksud, tapi bagi yang mendengar, itu membekas. Kembali ke kamarnya, sang kakak menatap bintang wanita di komik yang dipegangnya, dan mendengar suara adik menari di sebelah. Sebuah ide nekat pun muncul di benaknya. Kakak pun mengambil ponsel di sampingnya, dan jarinya mulai bergerak cepat di layar. Keesokan harinya, saat adik kembali ke sekolah, ia terkejut melihat teman-temannya seolah menertawakan sesuatu bersama. Setelah bertanya, ekspresi yang tadinya tersenyum langsung membeku. Melihat kakaknya menari-nari konyol di video itu, Xiao Ai baru sadar kakaknya benar-benar melakukannya. Berbeda dengan Xiao Ai yang diam-diam merasa malu pada kakaknya, para netizen justru melontarkan komentar pedas di kolom komentar. Ada yang mengejek jelek, menyebut gila, bahkan bilang menjijikkan. Xiao Ai benar-benar tidak mengerti apa yang dilakukan kakaknya. Sepulang sekolah, ia mencari kakaknya dan berkata para netizen sedang menghujatmu, sebaiknya hentikan perilaku yang hanya membuat dirimu malu. Tapi kakaknya justru menikmatinya dan berkata, apa salahnya dihujat? Selama bisa menambah followers, aku bisa ikut ajang pencarian bakat seperti bintang komik. Saat itu, ibu mereka menghentikan pertengkaran kedua saudari. Ketika ibu meminta Xiao Ai membantu, kakaknya kembali mengambil ponsel dan merekam video. Sejak hari itu, kakak seperti kerasukan, benar-benar membebaskan diri, dan bersamaan, kebencian pun bertambah. Namun, karena kegigihan aneh ini, kakak yang awalnya hanya dihujat itu akhirnya jadi terkenal. Influencer papan atas berebut kolaborasi, dan blogger populer membahas dirinya. Bahkan, dia pun jadi langganan trending topik. Teman-teman di sekitarnya membicarakan sang kakak, mental Xiao Ai perlahan runtuh. Ia diam-diam ingin memberi pelajaran pada kakaknya yang merebut perhatian. Namun, konsekuensi yang datang justru mendorongnya ke jurang tanpa jalan kembali. Rasa iri yang kuat mendorongnya membuat akun palsu dan mulai menjatuhkan kakaknya di kolom komentar. Mengatakan semua kelucuannya hanya pura-pura, padahal di dunia nyata dia sangat gelap. Satu komentar belum cukup, dia menambah komentar lagi. Setelah komentar ke-30 terkirim, para penonton yang awalnya hanya ikut-ikutan perlahan mulai terpengaruh oleh Xiao Ai. Semua orang mulai menyerang kakak yang baru saja terkenal. Setelah itu, Xiao Ai pulang ke rumah dengan puas, tapi melihat ibunya berdiri di ruang tamu dengan wajah putus asa. Saat Xiao Ai hendak bertanya, terdengar suara gaduh dari kamar tidur. Xiao Ai sangat ketakutan oleh kakaknya yang tampak seperti orang gila. Sementara itu, Xiaoli hanya bergumam sambil mengeluarkan ponsel. Ketika Xiao Ai melihat kolom komentar sudah menjadi situasi tak terkendali, ia ingin menenangkan kakaknya, tapi mendapati kakaknya seperti kerasukan, mengatakan ia mulai kehilangan pengikut. Sambil berkata begitu, ia mengeluarkan video. Dia bilang sudah ada orang yang meniru karyanya, dan jika terus seperti ini, semuanya akan sia-sia. Melihat kakaknya yang sudah agak gila di depan, Xiao Ai mulai takut. Saat itu ayah mereka datang setelah mendengar keributan, dan ketika kedua kakak beradik bersitegang, Xiao Ai yang di lantai hanya bisa melarikan diri. Namun, ketika sampai di kafe, bukannya merasa bersalah, ia malah mengubah ketakutan dari kakaknya jadi komentar beracun di kolom komentar. Hei, apa yang sedang kamu mainkan di ponselmu, dasar bodoh? Ayolah, hei. Ketika Xiao Ai mengikuti arah tunjuk teman sekelasnya, ia terkejut mendapati bahwa kakak perempuannya lah yang tidak pernah keluar rumah. Mendengar ide teman-temannya untuk menyapa adik selebritas internet itu, Xiao Ai dengan canggung mencoba mencegah mereka. Namun teman-temannya terlalu antusias, sehingga ia terpaksa ikut bergerak menuju kakaknya. Bersembunyi di belakang kerumunan, ia merasa sangat takut. Jika kakaknya mengenalinya, citra yang telah ia bangun dengan susah payah akan runtuh seketika. Tepat saat kakaknya perlahan mendekat ke arahnya. Itu. Sang kakak terkejut saat pertama kali bertemu, tapi tidak mengungkapkannya pada adiknya dan hanya membalas salam. Saat mereka pulang malam itu, kakak yang lebih dulu sampai sudah menunggu di pintu dan langsung bertanya, kenapa adiknya tidak mau mengakui hubungan mereka. Membuat adik terdiam. Dia hanya menjelaskan lupa memberitahu teman sekelas. Melihat Xiao Ai bingung, sepertinya dia sudah menebak apa yang terjadi. Melihat kakak perempuannya terus-menerus mendesaknya, Xiao Ai hanya bisa segera mengalihkan pembicaraan. Sang kakak yang naif itu kemudian curiga bahwa blogger itu yang menyamar sebagai dirinya. Karena saat itu, video blogger itu semakin populer. Dan ia bahkan menggunakan foto Xiao Ai di video tersebut, memfitnahnya sambil memakan foto-foto itu.
Ketika Xiao Ai kembali ke kamarnya, suara dorongan menarik perhatiannya. Dengan perasaan gelisah, ia ke ruang tamu untuk memeriksa dan melihat ayahnya memegangi perut dengan ekspresi sakit. Lampu mobil di luar jendela menandakan kakaknya telah pergi, dan firasat langsung muncul di benaknya. Ia cemas menuju kamar kakaknya, dan benar saja, ia menemukan sesuatu yang berguna di komputer. Ternyata kakaknya memang sedang melacak identitas pemuda yang menirunya. Bahkan dia juga sudah menemukan alamatnya. Jelas kali ini kakaknya pergi untuk membalas dendam. Setelah makan, Xiao Ai mengikuti alamat itu dan sampai di depan pintu, mendapati pintunya sudah terbuka. Dengan memberanikan diri masuk ke kamar, dia menemukan pemuda di video itu sudah tidak bernyawa dan kakaknya telah melarikan diri karena takut bertanggung jawab. Setelah berpikir sejenak, Xiao Ai buru-buru menghapus sidik jarinya dan meninggalkan tempat kejadian. Pulang ke rumah, melihat wajah orang tuanya yang cemas, Xiao Ai mengeluarkan foto, menatap potret dirinya bersama kakak. Semua kenangan masa lalu membanjiri pikirannya. Gadis itu tampak bahagia merayakan ulang tahun, namun adik di sampingnya justru tidak senang karena orang tua mereka ternyata memberinya mainan lucu. Meski dia tahu itu hadiah yang sangat diidamkan kakaknya, namun Xiao Ai yang masih kecil tetap saja Tak peduli kakaknya. tidak memberikan hadiah itu kepada dirinya sendiri. Xiao Ai di samping ngambek. Melihat orang tua mereka tidak bisa berbuat apa-apa terhadap adiknya, Xiao Li yang lebih dewasa hanya bisa menahan sakit hati dan mengeluarkan hadiah itu, mengatakan bahwa dibandingkan dirinya, adiknya lebih cocok menerima hadiah itu. Saat orang tua mereka mengira kedua saudari itu saling menyayangi, mereka tidak menyadari tatapan sang kakak. Meski hadiah itu diberikan kepada adiknya, impian menjadi bintang seperti boneka itu tidak bisa direnggut darinya. Memikirkan hal itu, Xiao Ai tersadar. Dia tahu kakaknya yang melarikan diri pasti akan pergi ke lokasi audisi, dan Xiao Ai yang ingin kakaknya kembali ke jalan benar bergegas pergi. Benar saja, ia bertemu kakaknya yang memoleskan lipstik di ruang rias dan melihat sosok Xiao Ai. Dia tidak mendekat, hanya berkata berharap Xiao Ai segera pergi. Kalau tidak, dia akan memberitahu semua orang bahwa Xiao Ai adik kandungnya. Tapi aku suka kalian semua. Bagaimana bisa kamu? Mendengar itu, kakak meletakkan lipstik dan maju. Berkata apa maksudnya kembali seperti dulu. Dirinya yang sekarang justru adalah dirinya yang paling asli. Kakak tidak takut, malah bilang itu kekerasan dari komentarnya padaku. Saat itu, Adi akhirnya mengakui semua komentar jahat itu memang ditulis olehnya sendiri, karena dia takut suatu hari kakaknya akan menggantikan popularitasnya. Setelah itu, dia meminta maaf pada kakaknya. Namun, kakak yang sudah kehilangan kendali, mana mungkin berhenti di situ. Setelah membalas dendam pada adiknya dengan asbak, dia tanpa rasa bersalah naik ke panggung ajang pencarian bakat. Saat itu, seorang staf tak sengaja melihat Xiao Ai tergeletak di lantai. Diiringi suara kakaknya yang bernyanyi fals, Xiao Ai mengakui orang di atas panggung itu adalah kakaknya, dan kakaknya adalah pelaku pembunuhan. Tepat saat kakak yang tenggelam dalam impian jadi seleb internet menyanyikan bait terakhir, dia ditangkap oleh petugas. Kamera beralih, kini sang kakak sudah tertangkap. Sementara kedua orang tua yang menonton TV mulai bertengkar, saling menyalahkan bahwa semua yang terjadi pada kakak adalah kesalahan satu sama lain. Saat mereka memutuskan untuk bercerai hari itu juga, Xiao Ai yang kepalanya dibalut perban keluar dari kamar tidur, berharap orang tuanya mau bersama menunggu kakaknya hingga masa hukuman selesai. Dan saat itu tiba, mereka bisa memulai kembali sebagai keluarga, yakin mereka bisa hidup bahagia. Setelah menenangkan emosi orang tuanya, Xiao Ai kembali ke kamar dan mengambil ponsel. Ia ingin merekam video untuk memperingatkan netizen di internet, berharap mereka tidak kecanduan dan terjebak, hingga bernasib seperti kakaknya yang berakhir tanpa jalan keluar. Begitu video dikirim, ratusan ribu pesan langsung berdatangan. Tidak ada komentar jahat, semua orang menyemangati Xiao Ai agar tetap kuat. Saat Xiao Ai terharu hingga tak bisa menahan perasaan, ia mengangkat kepala dan sadar popularitasnya di dunia maya telah kembali.